One day at a time, sweet Jesus. Ooh, I'm only human. I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. Ooh, I'm only human. I'm just a woman. Help me believe what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Kak sudah? Semua boleh berada di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau sebentar lagi kita ingin memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sebelumnya saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada, itu semua karena kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan, boleh kasih kami tidur yang nyenyak semalam dan juga kami terbangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, supaya setiap jemaat-Mu boleh terberkati dan setiap jemaat-Mu boleh menerima kasih-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang sudah hadir dalam gedung gereja maupun jemaat-jemaat yang menyaksikan secara online, kiranya kami semua boleh semakin hari semakin mendekat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kalau sebentar lagi kami ingin terus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, kami percaya bahwa hanya Kaulah Tuhan yang baik buat kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan itu penjunan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi jemaat yang siap bersorak-sorai bersama saya katakan amin. Coba boleh kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan
menjadi pribadi yang semakin bersinar karena Tuhan. Amin. Kita pujikan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Sela untuk boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang difirmankan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dan sudah berdoa lagi. Amin. Amin.
genggamlah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tanganmu. Tuhan, ini seluruh hidupku.
Tuhan. Jadikan hidupku berkenan kepadamu, menjadi pelaku firman, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat yang indah kami sudah memberi yang terbaik, puji-pujian dari dalam dasar hati kami yang paling dalam. Kami mengasihi Engkau. Engkau bisa melihat saat ini Tuhan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang ada dalam hati kami, Tuhan tahu. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Kau mengurapi setiap kami, melayakkan setiap kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan juga saat yang indah kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang selalu Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki, mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Biarlah hanya firman Tuhan yang disampaikan, dan kami semua boleh membawa firman-Mu masuk dalam hati kami, dan kami akan merenungkannya siang dan malam. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu yang ada. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Sapaan yang membuat kita merasakan damai sejahtera, ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa hadir bersama kami, ya, Pak Rudi, Pak Sumoto, puji Tuhan, dan juga Juan, dan semua yang hadir pada pagi hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang saya kasih judul misunderstanding. Apa misunderstanding? Biar keren betul ya. Artinya apa misunderstanding? Salah pengertian. Apalagi salah paham. Ya, seperti itu. Jadi kesalahpahaman yang terjadi antara kita dan sesama kita. Demikian juga kesalahpahaman yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Ini perlu kita mengerti dengan benar supaya nggak salah paham. Karena salah paham itu, saudaraku, bisa terjadi antara teman, saudara, dalam keluarga, suami istri, dalam komunitas. Kesalahpahaman itu selalu bisa muncul setiap saat. Kesalahpahaman itu kalau dibiarkan, saudaraku, itu bisa menimbulkan yang namanya kesedihan, kekecewaan, konflik, ya kan, dan malahan bisa memutuskan sebuah hubungan. Kelihatannya kecil, salah paham, tapi kalau dibiarkan, kalau kita tidak mengerti, hasilnya itu sangat mengejutkan, dan itu bisa membuat kita putus hubungan. Ya, kalau putus hubungan dengan nyamuk pakai baygon saya nggak masalah, tapi kalau dengan sesama kita, ya, apalagi dengan Tuhan, wow, ngeri benar, saudaraku, ya, ngeri benar. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita bisa mengatasi, ya, mengatasi kesalahpahaman ini. Tetapi kita perlu tahu mengapa kesalahpahaman itu terjadi. Mengapa? Yang pertama, karena komunikasi yang tidak jelas. Komunikasinya hanya di awang-awang saja, ya. Jadi nggak jelas. Kurangnya komunikasi yang efektif itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, karena kita punya asumsi dan prasangka. Seringkali membuat asumsi tentang orang, seseorang tertentu, kita bikin asumsi, ya. Nah, tanpa memahami perspektif mereka, itu berbahaya, ya.
berbahaya, saudara dikasih Tuhan. Juga karena kurangnya empati. Kalau simpati biasa sama seseorang hanya simpati. Simpati itu hanya dari jauh, walah sakno ya. Hanya sebatas itu. Tapi kalau empati itu merasuk ke dalam jiwa. Kalau ada saudara kita yang sakit dan saudara kita yang susah, itu rasanya kita ikut susah. Itu empati. Ya, kurang empati, tidak dapat memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, itu dapat menyebabkan kesalahpahaman. Ya, dari sini kita tahu munculnya kesalahpahaman itu dari mana, itu harus kita tahu. Sekarang bagaimana kita mengatasi kesalahpahaman? Ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau cerita ini kisah nyata, ya, sederhana sehari-hari, dan yang saya ceritakan adalah kami saja supaya tidak ada yang sakit hati. Kami berdua salah paham, salah misunderstanding pada suatu hari. Ceritanya pada suatu hari. Nah, Senin yang lalu saya itu bangun tidur, setelah saya berdoa, biasanya saya terus bangun kan. Tapi kan saudara tahu diceritakan bahwa pembala saya sakit kan ya, lutut saya sampai jatuh gitu, sehingga buat jalan itu kecancik-cancik gitu saudara. Apa kecancik gitu? Ya beginilah. Sekarang sudah puji Tuhan, udah lumayan baik, puji Tuhan ya. Nah, kebiasaan saya kalau saya bangun tidur berdoa, lalu saya berjalan ke arah jendela untuk buka jendela, karena begitu AC mati saya sukanya itu buka jendela supaya angin seger masuk dari belakang. Rumah saya belakang kan ada udara segar begitu kan. Nah, itu yang saya maksud. Tetapi saudara, ketika saya udah jalan susah-susah, saya buka jendela itu ada gulungan spon, ya, gulungan spon itu menghalangi kaca jendela saya, sehingga tidak bisa buka gini. Saya tutup tidak bisa, saya ini tidak bisa. Akhirnya ini dengan geram, karena tuh saya mikir gini, ini kok sering sih seperti ini, kok sering kali terjadi. Saya sudah ngomongin Mbak E 2 kali, Mbak yang biasa di rumah, Mbak yang pojokan itu juga saya sudah kasih tahu 2 kali, tolong jangan dihalangi ini jendela saya supaya saya bisa buka jendelanya. Tapi kok yuk pancet ini dalam hati saya seperti itu, pikiran saya sudah geram. Dengan sekuat tenaga yang tersisa saya tutup dengan keras, kerobiak. Haleluya. Saya tidak nyangka kalau di balik gulungan itu ada kipas angin. Ya saya tahu ada kipas angin, tapi nggak tahu kenapa saat itu kok kena, mungkin terlalu kuat perkasa. Terlalu kuat sehingga kipas angin itu kerobiak, biar begitu. Tapi saya tidak menyesal karena gerak mewangkol itu tadi. Tidak lama Pak itu keluar dari kamar mandi, dia loh, pecah kipas anginnya. Saya bilang iya. Padahal kipas angin itu untuk Mbak E kalau setrika, biar apa namanya, biar dia tidak kepanasan. Kita kan baik, kita kan baik supaya kalau dia bersetrika dengan senang hati gitu, tidak kepanasan. Tapi karena marah itu tadi, emosi saya, sudah dikasih tahu oh ini. Nah, ketika Pak Ke masuk, dia bilang, kan bisa sih nyuruh saya, aku ini sudah bolak-balik Pak, aku mesti ke belakang dulu. Kalau kaki tidak sakit tuh tidak masalah, saya ke belakang, saya buka jendela dari luar. Nah ini kaki sudah sakit, terus saya ingat sudah ngasih tahu 2 kali. Aku bilang apa? Itu aku Mi, karena dengan tujuan aku itu kalau kalau minggu datang nih kita kan sekitar jam 2 jam 3 gitu. Kalau Mbak E datang tuh supaya dengar, kalau ditutup pintunya AC nyala kan nggak kedengaran, jadi dibukalah sedikit gitu, diganjel pakai spon. Ternyata Pak Don yang melakukannya.
Kalau saya lagi normal, saya bilang, oh alah, maaf ya, tak pikir no ini kan, itu selesai harusnya ya kan. Atau ya nanti lain kali kalau gitu diatur kan bagaimana selesai. Tapi enggak, saya bilang biar kan gini aku mesti beli pasangan lagi katanya gitu. Yoben ya kan? Itu memang saya sengaja supaya saya tahu reaksi kita tuh masing-masing seperti apa. Saya sengaja karena saya mau bawa firman pagi hari ini. Dari itu. Nah, akhirnya masa gitu aja kamu kan tunggu sebentar. Karena gini perbedaan Pak Gem sama saya. Kalau saya begitu AC mati, pintu jendela harus langsung buka. Kalau Pak Gem enggak, maksudnya supaya dinginnya itu terasa dulu, gitu kan, dia ke kamar mandi. Nah, supaya saya waktu masih tidur itu masih merasakan dinginnya AC. Tujuannya itu baik banget. Nah, tapi itu tadi karena saya lagi emosional, saya buka pecah itu masalahnya. Nah, sudah selesai lagi gunung kan bisa saja kamu nyuruh saya nanti, gak usah kamu sendiri yang jalan gitu kan. Saya diam marah karena setelah itu ya sudah selesai. Waktu mau berangkat dia bilang, yaudah nanti tak suruh saya ini pegawai kantornya tuh untuk belikan kipas angin yang baru. Saya bilang gak usah, gak apa-apa, gak usah. Enggak, saya yang salah. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari cerita ini saudaraku, itu kita bisa lihat bagaimana kesalahpahaman itu terjadi. Kalau saya marah tanpa tahu penyebabnya, mungkin saya tetap menganggap Mbak itu kok yuk kebangetan, tanpa ada penjelasan bahwa itu yang dilakukan Pak Gem punya tujuan supaya kalau ada orang datang itu bisa kedengaran, bisa tahu. Tujuannya juga supaya AC itu bisa saya rasakan dulu dinginnya sebelum saya bangun. Kan bisa nyuruh Pak Gembala, kan biasanya juga aku sih yang ini katanya. Nah, dengan dikasih Tuhan kesalahpahaman seperti itu bisa saja terjadi pada siapa saja. Kita di sini bisa juga seperti itu. Ya, seandainya nggak sampai di blow up, itu selesai, nggak sampai marah, nggak sampai ini. Kalau saya tahu, kalau Pak Gem tahu, ya sama-sama. Tujuannya saling sama-sama baik, sama-sama mengasihi. Nah, kita juga dengan saudara, sahabat, dengan suami istri, dengan pasti ada kasih di atasnya, ya kan? Sehingga kesalahpahaman itu bisa dikurangi. Ya, kalau saya tidak marah, saya bilang, ya maaf, saya tidak tahu, selesai. Betul kan ya? Nah, bagaimana mengatasi kesalahpahaman? Yaitu dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, berbicara dengan jelas dan mendengarkan dengan sabar. Kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 dan sampai 20. Ya, selalu saya ajak untuk baca bersama-sama, perdengarkan dari mulut, didengar telinga, masuk ke dalam hati ya. Puji Tuhan. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Terus, sebab amarah manusia tidak kebenaran di hadapan Allah. Ya, jadi setiap kita diingatkan firman Tuhan saat ini, kalau kita jelas, kita tidak gampang marah, komunikasinya bagus, kita cepat mendengar. Oh, ya kan? Dengan kita mendengar penjelasan, kita dengar, gak cepat marah dulu, itu dikatakan firman Tuhan. Karena kemarahan kita itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dan tidak menjadi baik.
Kalau kemarahan tetap terus dipelihara, seandainya tadi Pak Gem juga tidak bilang nggak apa-apa aku yang salah, mengakui kesalahan itu sulit, benar, sulit. Nah, dengan begitu saya mendengar sudah seperti disiram air, ya selesai. Jadi biarlah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ya, itu yang satu. Kita agak banyak firman Tuhan pagi hari. Kedua, itu menggunakan kata-kata yang lembut. Muarah kalau nggak karu-karu. Ya, menggunakan kata-kata yang lembut. Karena dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, Amsal 15 ayat 1 dikatakan apa? 2, 3, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ngomongnya harus lemah lembut, bukan berarti kalau seperti orang dari luar pulau yang biasa ngomong keras harus pelan, enggak. Bukan kerasnya suaranya, tetapi tetap dengan hati yang lemah lembut. Itu ya, yang jawabannya lemah lembut itu dapat meredakan kemarahan. Kemudian kita juga mengasihi dan memaafkan. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48 kita baca, mengasihi dan memaafkan, mengasihi orang lain dan memaafkan kesalahan mereka. Matius 5 ayat 43 sampai 48 ya, kita baca yuk. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang tidak benar. Masih ada 2. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang? Lalu, bukankah orang yang berbuat demikian? Terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di pelajaran bahwa kita harus mengasihi dan memaafkan. Tadi ada satu kalimat, nanti akan kita bahas untuk yang Allah menerbitkan matahari untuk yang jahat dan tidak jahat. Nanti kita simpan untuk dibahas dengan misunderstanding dengan Tuhan. Ya, lalu selain itu kita harus mencari klarifikasi. Klarifikasi ini penting ya, jangan ragu untuk minta klarifikasi jika ada kesalahpahaman. Yang saya ceritakan, karena ada sudah beberapa yang saya ceritakan, kalau nggak tanya bahaya Zera. Kan saya punya mangga, ya saya kan bawa buah mangga. Nah ketika itu saya kan bagi-bagikan kepada bapak ibu yang kaum wanita gitu kan, saya kasih semua, ambil kan gitu. Nah hari itu saya kasih yang lain itu satu-satu, saya kasih 2 untuk Bu Dewi Beni. Nah saya kasih 2. Ada yang melihat, ada yang melihat loh. Kalau dia diam saja, saya tuh nggak tahu kalau dia sakit hati sama saya, ya kan? Loh, yang lain dikasih satu, saya 1. Kenapa itu kok 2? Saya lihat loh, itu pasti beja makan nggak ada yang ada. Soalnya mau pulang saya kasih 2. Nah, untungnya orang itu tanya sama saya, guyon sih, tapi guyon dengan sedikit
apa itu nyemuk nih gitu kan ya. Bukan, saya kok cuma satu, kecil pula, tuh kenapa dikasih dua? Oh puji Tuhan kamu tanya, saya bilang. Kalau kamu nggak tanya saya nggak tahu. Kamu ingat saya beberapa kali kan bagikan ini mangga ini untuk semua kaum wanita, untuk yang ini. Beberapa kali Ibu Dewi itu gak ada waktu itu, pas kaum wanita pas gak datang, pas pembagian kedua ada di Malang kalau nggak salah atau apa saya lupa. Nah jadi karena ini pas ada saya kasih dua, salah nggak saya kasih gitu? Oh lagi tetap juga iya. Jadi untung itu ada klarifikasi. Kalau nggak dibatin keplok mandul hukum ternyata pilih kasih. Untungnya aku tadi lihat. Kalau nggak lihat kan ternyata dia lebih mengasihi dia dibandingkan saya. Saya dapat kecil, kan gitu. Nah, setelah dikasih Tuhan klarifikasi itu penting. Bertanyalah kalau nggak tahu daripada salah. Ada lagi, ini kebetulan ada Lia, nggak apa-apa ya Lia. Saya tuh ngomong waktu di TPAW itu mengenai apa? Show off. Nah, saya bercerita tentang show off. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, tetapi jangan show off, gitu kan? Nah, rupa-rupanya, saudara, kan waktu itu kan mengenai apa suara dan sebagainya kan ya. Terus ternyata ada perselisihan sendiri, dan itu untung ditanyakan kepada saya lo show off apa tante, katanya lo ngatur suara lo ndak sebagus yang ini gini aku udah ngilono kamu. Itu untuk WL yang di gereja-gereja besar yang kalau kita lihat di YouTube itu kan kuaya gitu kan, kelihatannya bener-bener, tapi itu kalau kita rasakan kadang-kadang tuh kita bisa lihat itu show off. Kalau di sini nggak ada. Untung dia tanya, lu bukan buat kita. Saya ngomong itu untuk WL yang sudah kaliber itu loh. Mereka kan kadang-kadang tuh setan itu gitu loh. Kita ditinggikan, ya toh. Tujuannya itu untuk menjatuhkan. Itu iblis. Gaya. Karena saya beberapa punya teman kan yang jadi WL di gereja-gereja besar itu, kalau ngomong tuh saudara, ngeri saya, hatiku sampai miris kan aku ya. Jadi gue wah gitu loh. Kadang ponakan saya sendiri yang saya juga ngomong, saya merasa aduh kok jadi gini ya. Itu ada unsur kayaknya, unsur show off. Apa show off itu? Show off itu apa ya? Apa show off? Pamer lah, gampang. Pamer gaya ya. Nah itu harus kita hindari. Nah itu tadi saya bilang klarifikasi itu penting. Karena kalau tidak, apakah dia berpikir, wih aku tidak show off lah betapa. Untung tanya. Klarifikasi itu sangat penting. Jangan diam kalau ada menggelitik yang bertanya, tanyalah dengan baik-baik, ya, supaya tidak terjadi misunderstanding, ya, bahaya ya. Oke, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Yang 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam komunitas ada kasih yang mengikat, perdebatan macam apapun, kesalahpahaman macam apapun, ya, kesalahan macam apapun itu bisa diatasi karena kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Gak ada kita yang sempurna, gak ada. Pasti ada kekurangan masing-masing.
dan itu harus disampaikan. Lalu kita memiliki kasih di atasnya yang membuat kita tetap bersatu, karena bersatu kita teguh. Bercerai kita ojo kawin lagi bercerai kita runtuh, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, kenakan kasih, saudaraku dikasih Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar tentang misunderstanding dengan Tuhan. Seringkali kita tuh curiga ya sama Tuhan itu ya. Itu disebabkan apa? Karena kurangnya komunikasi dengan Tuhan, kurang intim dengan Tuhan, karena kita tidak mengerti maksudnya Tuhan. Itu bikin kita misunderstanding. Beberapa waktu yang lalu saya tuh omong-omong tuh dari mana tuh? Omong-omong sama Noni, anak saya tuh ngomong-ngomong karena ada yang curhat sama dia tentang seorang yang memboncengno gitu ya. Orang Kristen, orang sudah melayani, tetapi kok selalu menyakitkan orang lain. Seringkali, banyak sekali yang disakiti gitu ya. Kenapa kok Tuhan izinkan orang kayak gitu itu loh, menguasai dan sebagainya, mau menang sendiri, tapi kok diberkati ya sama Tuhan gitu. Kok hidupnya tuh enak gitu ya. Gimana kok? Padahal orangnya tuh mencek nulis. Semua orang tuh sudah merasa bagaimana dia tuh menyakiti gitu ya. Sampai timbul pertanyaan seperti itu, kenapa ya Tuhan kok nggak menghukum orang seperti itu? Setidaknya tuh mbok yo nggak usah diberkati, biar dia tuh kroso gitu kalau dia tuh salah gitu ya. Terus katanya akhirnya muncul jawaban itu, karena berkat itu ada dua, yang satu itu diberkati Tuhan, yang satu itu karena berkat karena dia tuh kerja keras luar biasa, maka dia akan diberkati. Maksudnya dia bisa kaya, dia bisa ini, tapi karena ini aku sekolah gak karuan lah, ceritanya seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mencari menggali begitu ya, karena ini juga seringkali ditanyakan banyak orang ya, banyak orang. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua umat manusia, mengasihi semua umat manusia. Yang tadi dikatakan yang di atas Matius 5 ayat 45 tadi, Matius 5 ayat 45, tolong dibuka lagi supaya kita tahu ya bahwa mengasihi semua umat manusia, tidak pilih kasih. Ini yang pertama. Ini yang pertama ini ya, saya bacakan. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara dikasih Tuhan, dunia ini bukan hadiah. Dunia ini adalah tempat seleksi bagi kita. Jadi Tuhan itu menginginkan semua manusia bertobat. Jadi bukan menghukum seperti yang kita inginkan. Gak begitu. Semua manusia diberi berkat yang sama. Jadi jangan iri sama mereka. Ya, diberi berkat yang sama. Jahat kayak kok tetap dapat matahari, dapat hujan. Malah kadang hujannya lebih banyak, mataharinya lebih banyak. Kenapa? Kita harus tahu pikirannya Tuhan. Ingat seperti Yunus, waktu dia bilang disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu baik. Nanti begitu aku sudah ngomong, ternyata gak jadi dihukum. Begitu dia masuk perut ikan, dia bilang, weslah Tuhan, ya aku bertobat, aku mau ke Niniwe. Dia pergilah ke Niniwe. Dia bilang, ini kota Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dibakar, dihancurkan. Ternyata orang Niniwe bertobat.
ya bertobat. Gak jadi Tuhan mengembalikan. Marah Yunus. Tuh kan, kalau stikernya yes gitu ada, tuh kan gitu. Tuh kan, pasti seperti itu. Tuhan itu baik, makanya aku males gitu kan. Tapi itu yang gak tahu pikirannya Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua manusia. Sekarang yang jahat itu tugas kita membuat dia gak jahat, membuat dia berbalik dan bertobat. Itu tugas kita, jangan lupa. Bukan malah nyompor nih orang itu kapok muka ben kapok ben mati masuk jurang. Kita harus tahu dulu, memahami dulu biar kita tidak misunderstanding sama Tuhan. Hadiah kita sudah jelas dalam kerajaan surga. Kita masuk surga diselamatkan. Itu hadiah yang luar biasa, dapat mahkota kehidupan. Sudah ditebus oleh darah Yesus, tinggal kita tuh sekarang melayani Dia, melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita ingin dapat hadiah lagi. Hadiah terbesar sudah. Kalau menjalani hidup sehari-hari Tuhan jamin, wis percayalah itu. Ya, Tuhan beri kekuatan untuk mencari nafkah. Tuhan beri kesehatan kalau sakit. Kalau saya sakit, ya sakit, gak pupung sakit, jatuh ya sakit lah. Ya, tapi Tuhan pasti tolong kita dan beri kita kekuatan. Gak masalah. Itu ya yang pertama. Itu tadi kita harus tahu sifatnya Tuhan itu seperti itu. Dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Yang kedua, kita harus tahu keadilan dan kedaulatannya Tuhan. Yeremia 12 ayat 1 sampai 3. Yeremia 12 ayat 1 sampai 3. Ini kacamata ini kurang nih sudah. Ya kita baca 2, 3. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa kamu mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Itu Yeremia. Yeremia ini nabi yang kasihan. Kalau kita mengikuti Yeremia itu kasihan sekali. Dia tuh 40 tahun dia menyampaikan firman Tuhan, gak ada satupun yang bertobat. Kalau kita baca tuh kasihan dia tuh, tapi dia ada sesuatu yang membuat dia, kalau dia tidak melakukan pekerjaan Tuhan, hatinya tuh gak damai sejahtera. Jadi dia terus melakukan walaupun satu pun gak ada yang bertobat. Dia sampai ngomong gini sama Tuhan itu saking pegel, karena hatinya tuh jengkel. Kok kayak gini sih Tuhan? Jawaban Tuhan apa? Kita baca ayat yang kelima, Yeremia 12 ayat 5. Coba kita baca dong, jawabannya Tuhan itu seperti apa. Ketika ini Yeremia menyampaikan seperti itu, jawabannya Tuhan gini, 2, 3. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Tuhan gak jawab pertanyaanmu itu, gak perlu dijawab sama Tuhan, gak perlu dijawab. Jawabannya Tuhan tuh, kamu tuh kuat tau gitu loh maksudnya. Dimanapun kamu berada tuh kamu tuh jadi orang yang kuat. Jangan mikir yang pikirannya Tuhan yang gak perlu kamu pikirkan. Ya biar mereka gak mau bertobat, mereka berbuat jahat, mereka bisa berfoya-foya. Jangan lihat itu, kerjakan saja apa yang Tuhan ingin dikerjakan.
Jawabannya Tuhan seperti itu. Ya, saudara. Enak Yunus gak terlalu lama-lama. Ya, Tuhan sudah beri penjelasan waktu dia duduk di bawah pohon berlindung, berteduh, lalu akhirnya pohonnya mati. Dia marah-marah. Lihat Tuhan, pohon yang ini aja loh, kok ya bisa mati? Tapi Tuhan bilang apa? Yunus, kamu tuh gak menumbuhkan pohon itu, kamu gak ngapa-ngapain. Kalau dia mati kamu susah, kamu marah. Bagaimana dengan aku? Kalau orang Niniwe itu gak bertobat, mereka akan mati binasa. Kamu gak mikir kan kayak gitu? Nabi Yeremia mengalami seperti kita saat ini, marah, jengkel. Aku ini sudah pelayanan, sudah melakukan yang terbaik. Why Lord, why? Kenapa hidupku seperti ini? Nanti dijawab sama Tuhan. Jangan kalah sama kuda gitu ya. Kamu sudah hidup enak, sudah bisa makan 3 kali, sekali lah, tidak apa-apa, perutmu kenyang. Bisa makan gado-gado, bersyukur. Ya. Yang keempat tadi ya, jangan kurang ajar sama Tuhan. Ini ada lagi, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Apa yang Tuhan katakan? Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, katanya Tuhan, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini juga marah ya. Sia-sialah kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang bicaramu kurang ajar. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Jawaban Tuhan Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Ini bisa membuat kita tenang ya. Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tenang ya, buat kita tenang. Kamu akan melihat kembali, tapi jangan kesusu. Setol katanya Tuhan. Setol, sabar. Karena kita tidak bisa memahami betapa tingginya dan panjangnya kita dari Tuhan itu. Cara berpikir kita tuh, kalau orang Jawa bilang cutel, kita nggak bisa pahami maksud dan rencana Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu. Seringkali keluar dari mulut kita, kita memikirkan yang gimana sih Tuhan ini. Curigation saya sama Tuhan itu. Kok aneh sih Tuhan, kan harusnya gini. Nah, kita lebih pintar dari Tuhan. Harusnya kan gini toh Tuhan. Kalau katanya firman Tuhan kan, kalau kita melayani Tuhan, kita akan diberkati. Kurang dah, masih kurang berkatnya Tuhan. Berkat kesehatanmu, berkat makanan, berkat komunitasmu, berkat teman-teman yang baik, saudara-saudara yang mengasihimu, berkat firman Tuhan yang membuat kamu kenyang dan tidak haus lagi. Kurang tak?
itu nanti Tuhan jawab kayak gitu. Jangan kita curiga sama Tuhan itu. Tuhan sudah ngomong ya, jadi supaya kita tidak curiga lagi sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik, luar biasa, dan tujuan Allah itu harus tercapai. Kalau tidak, ngapain Yesus datang ke dunia? Dan kita sebagai kaki tangannya Tuhan, ayo sebarkan kasih-Nya, sampaikan kebenaran Allah. Beberapa hari ini saya tuh ditawar terus, saudara ya. Saya ada di satu grup ya, dan di situ ada banyak agama di situ. Pernah saya tuh nggak usah lah, tapi banyak juga anak-anak Tuhan di situ. Ada Katolik, ada Kristen. Tetap aja nggak apa-apa biarin, mereka nggak mau baca ya biar, tapi kan kita mau baca. Dan itu ya sudah, saya terus berikan itu yang 10 menit itu. Terus saya ditawar tiap bulan tulisan. Dia bilang kalau dari agamanya itu yang penting itu kita berbuat baik kan gitu. Kebaikannya itu begitu di blow up, saudara ya. Saya bilang kalau di kekristenan kebaikan kita itu sampah, gak ada gunanya. Ya memang kita harus berbuat baik, tapi bukan untuk menyelamatkan. Nah, kenapa enggak disuruh Tuhan Yesus berbuat baik kan kamu? Iya, saya bilang, karena Tuhan Yesus baik. Disuruh mengasihi, iya, karena Tuhan itu kasih. Saya bilang, terus buat apa? Ya melakukan firman Tuhan untuk membuat orang bertobat. Saya bilang, mereka harus Yesus gini-gini, kamu mesti ngomong orang ini aja. Iya lah, karena hanya nama itu yang menyelamatkan kita. Dengan sabar, dengan telaten, saya harus menjelaskan. Ya itu tugas kita, saudaraku. Ya kadang-kadang saya jengkel, males saja nih loh. Tapi kalau dia tujuannya loh, saya bukan berdebat kamu, saya ingin tahu. Ya udah, kalau untuk ilmu pengetahuan, syukur-syukur kamu bertobat, ya puji Tuhan. Itu terus itu dia nggak habis-habis pertanyaan itu muncul. Nah, saya bersyukur kemarin tuh saya bilang, saya ingatkan kan, jangan lupa mempersiapkan diri untuk besok pagi beribadah. Dia bilang, aku Sabtu sudah ke gereja, katanya gitu. Puji Tuhan. Besok aku bolos, ya jangan bolos, saya bilang itu. Setidaknya, saudaraku, setidaknya dengan penjelasan itu berarti dia masuk, dia sudah ke gereja. Artinya apa? Dia menerima kebenaran itu. Itu tugas kita, saudara. Dalam gitu aja saya sudah sungguh ya, luar biasa. Sungguh saya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi ngerowengan saya, waktu saya ngecat itu enggak sia-sia. Dan itu di situ ada 200 lebih anggota grup itu. Saya berharap semuanya juga bisa menerima kebenaran itu. Ya, jadi puji Tuhan. Tuhan bilang kita harus melakukan firman Tuhan, tidak curiga sama Tuhan, dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia ingin kita tidak punya kesalahpahaman dengan Dia. Kurangnya pemahaman kita akan firman Tuhan, tidak memahami atau salah menginterpretasikan firman Tuhan dapat menyebabkan kesalahpahaman dengan Tuhan yang begitu baik. Kita salah pahami. Ya, dengan sesama aja Tuhan bilang, apa saja yang kamu ingin orang lain perbuat padamu, perbuatlah demikian juga bagi mereka itu. Benar ya? Itu seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apapun yang kita inginkan, ya lakukan seperti itu juga untuk orang lain. Susah? Iya. Sulit? Iya sulit. Tapi bisa. Karena Roh Kudus tolong kita. Ingat ya, pekerjaan Roh Kudus itu Dia akan selalu mengingatkan kita, Dia selalu menghibur kita, Dia menolong kita dalam segala hal. Ya, puji Tuhan, Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah.
pakai itu untuk melawan si iblis. Jangan beri kesempatan dia untuk utak-utik pikiran kita. Makanya terakhir-terakhir kan ini yang lagi viral, saya ngomong sama Mika, ya masalah gereja setan itu. Saya tuh kaget lihat di Facebook itu gini, si siapa itu? Ya semua enggak yang ganteng itu loh, siapa itu? Yonas, Yonas sebagai Lucifer. Saya benci kalau dengar kayak gitu. Aduh, ganteng jadikan Lucifer. Saya maksudnya bukan gitu, sejarahnya Mongol, ceritanya Mongol itu memang terjadi gitu loh, sudah terjadi. Tapi untuk mengetahui sifat setan itu kayak apa, itu sudah ada dalam firman Tuhan. Ya, iblis itu seperti apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terus apa yang kamu ingin tentang setan ada di situ. Pengalamannya Mongol ya memang dia pernah, dan puji Tuhan dia sudah berbalik gitu kan. Tapi ngapain kita ingin tahu setan itu kayak apa, divisualisasikan. Ya lihat tuh, bukan dosa ya, bukan dosa, bukan. Cuman menurut saya tuh tak perlu dulu. Setan itu bahaya kalau dilihat, dia pakai action gini. Seneng. Lihat film Yesus saya lo gak banyak. Lihat setan kok berjubel-jubel sampai ngantri habis. Malahan hamba Tuhan saya diundang beberapa kali itu untuk mengikuti ini gratis, saudara. Mangkel, tidak salah saudara. Kalau mau lihat juga tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuma gak perlu gitu loh maksud saya. Itulah Tuhan. Terus pokoknya jangan salah paham lah ya, jangan sampai kita salah kaprah dan membuat Tuhan itu sedih. Tuhan itu sudah tahu kok, dia memahami kemampuan kita itu tidak seberapa, katanya Pak Gembala beberapa waktu yang lalu. Aku tahu kemampuanmu itu gak seberapa. Kita itu hidup seperti uap yang baru muncul, tenggelam, hilang. Nah, Tuhan tahu, Tuhan tidak mungkin salah paham dengan kita, karena Tuhan tuh tahu benar siapakah Rio, siapakah Stefan, siapakah Doni dan Samuel. Tahu bagaimana karakter kita, karena ini kalau begini nanti lo nak bodoh. Tahu lah marah. Tahu benar ya, Tuhan mengetahui bahwa manusia itu rentan terhadap kesalahpahaman dan kelemahan. Tapi Tuhan itu mengampuni. Tuhan mempunyai kemampuan untuk mengampuni kesalahan dan kesalahpahaman manusia. Dan kalau dia mau bertobat, saatnya cari pengampunan Tuhan. Ya, Tuhan berikan hikmat akal budi kepada kita tuh bukan untuk disia-siakan, tetapi hikmat akal budi dan pengertian yang Tuhan berikan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, dan selama dia berkenan ditemui, carilah wajahnya selalu. Ya, kita datang di mana saja, utamakan Tuhan. Jangan salah paham. Ya, udah tahu ya, jadi kita sudah mengerti kenapa sih Tuhan kok begini. Kita harus paham isi hatinya Tuhan. Tuhan itu baik, kita tujuannya Tuhan itu baik buat kita. Ya, tujuannya baik buat kita. Dia tidak akan membuat kita sengsara. Percayalah, percaya kepada Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang melampaui segala akal. Itu kita miliki karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Beda dengan orang-orang dunia. Mereka kelihatannya baik, kelihatannya senyum, hatinya tidak karu-karuan. Kita nggak tahu. Ada tuh pengakuan di Instagram, dulu saya cuma gini, tapi sekarang saya sudah begini kok. Kok gelisah gitu hati saya. Tuhan bilang, katanya dia diingatkan Tuhan, waktu itu kamu bahagia, waktu itu kamu minta terus, setelah dikabulkan, sekarang kamu gelisah.
Ya bukan berarti kamu akan saya kembalikan ke posisimu waktu itu, enggak. Tapi percayalah, bukan itu tujuan. Ya, tujuan kita itu bukan untuk dunia, bukan untuk kekayaan, karena semuanya akan lenyap. Tujuan kita adalah kekekalan. Apa? Coba seluruh tujuan kita adalah kekekalan. Katakan kepada saudara semuanya. Tujuan kita adalah kekekalan. Kan itu. Jangan lepaskan ya. Tuhan ya. Saya mudah semua pemain musik BL singkat untuk maju ke depan. Kita akan nyanyi satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, kita selalu merindukan Dia, merindukan akan kehadirannya selalu dalam hati kita. Hadirannya itu memenuhi seluruh kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Dan nanti saudara, sebelum pulang nanti kita akan terima sembahku, saudaraku ya. Itu sedikit menenangkan kita ya. Dalam kondisi apapun juga kita mengucap syukur pada Tuhan. Segala
bagaimana kita tidak salah paham, baik dengan sesama maupun dengan Allah kita. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana satu keadaan yang membuat kita overthinking, hari ini kita belajar tentang bagaimana kesalahpahaman itu terjadi, yang bisa terjadi setiap saat, baik orang tua terhadap anak, anak orang tua, pasangan dan sebagainya, teman sepelayanan sekalipun. Dan yang senang adalah oknum, yaitu si jahat. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus yang lembut itu terus berbicara dalam hati kita, sehingga hati kita tidak dituduh terus oleh si iblis yang menyatakan bahwa kita dulu adalah manusia yang tidak berguna dan sebagainya. Belum lagi mengenai hal-hal yang membuat iman kita runtuh, roh manusia, roh kita dilemahkan. Tapi biarlah hari ini tuh kita menyadari Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana atas hidupmu yang terbaik. Tidak pernah Dia menciptakan kita sembarang, tapi biarlah perkenanan Tuhan, biarlah engkau terus berperkara dengan Tuhan, mau untuk diberikan pengertian, baik oleh hamba-Nya melalui firman Tuhan, baik oleh Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati. Kadang mungkin ada teguran, tapi kalau teguran itu dari firman Tuhan, berarti Tuhan sayang. Dan satu hal keyakinan kita, kebaikannya, the goodness of God, kebaikan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah kekal. Kalau kita berada di tempat ini hari ini, kalau kita bisa melangkahkan kaki, sekali lagi kalau engkau bisa bernafas tanpa oksigen yang begitu mahal di rumah sakit, membuktikan Tuhan itu baik. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk tidak salah paham dengan Tuhan. Minta ampun bila perlu, kalau kita sudah mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Katakan, Tuhan ampuni aku, seringkali kami tidak menyadari kebaikan-Mu. Biar song leader singer menyanyikan pujian dengan lembut, musik menyanyikan pujian dengan lembut. Roh Kudus berbicara, jangan pernah tolak Yesus. Dia katakan hari ini Dia akan memulihkan engkau. Tuhan sayang dengan engkau. Dalam Maleakhi 4 dikatakan, aku memulihkan, aku menyembuhkan engkau, bukan untuk orang lain. Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Tidak pernah ada yang sia-sia. Jesus, tidak pernah Tuhan meninggalkan engkau. Mengucap syukur bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Perjalananmu masih panjang. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Jangan beri kesempatan untuk iblis untuk menggocok pikiran, because He is good. Kebaikan Tuhan, the goodness ada. Thank you Lord Jesus. Kami tidak mengizinkan pikiran-pikiran yang membuat damai sejahtera hilang. Tuhan yang mengucap, Tuhan mendengar dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Masa depan masih panjang, masa depan masih panjang. Untuk kebaikan Tuhan. Katakan juga, biarlah hati Bapa kembali kepada anak, hati anak kepada Bapa. Tipe awi, biarlah Engkau tahu bahwa anak-anak Tuhan dan semua yang di sini tidak pernah Tuhan tinggalkan sekalipun. Biarlah bibir lidah bibir menyatakan Tuhan Kau baik. Katakan Tuhan. Biar Engkau ucap syukur, semua jemaat ucap syukur pada-Mu, menyadari bahwa kita anak Allah. Dua tiga orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Satu Tuhan hadir. Tuhan ada di keramaian, Tuhan ada pada saat Kau sendiri dalam kamar, Tuhan ada di mana-mana. Saat Kau berdoa, Dia tahu apa yang Kau doakan. Jangan pernah takut. Biarlah pikiran kami, perasaan kami, hati kami terus dimurnikan, sehingga kami boleh Tuhan, setiap kami yang hadir, meskipun dunia sedang bergoncang, mungkin kebutuhan kami, ekonomi kami sedang bergoncang, tapi kasih-Mu tetap ada.
Kiranya setiap kami menerima anugerah yang luar biasa yang daripada-Mu. Tidak pernah Tuhan Kau membeda-bedakan kami. Masa depan kami ada bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau tahu kebutuhan, Engkau tahu apa yang dirindukan jemaat. Tidak pernah terlambat pertolongan. Thank you Jesus. Berkati hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami terus dan terus melekat erat, sehingga kami terus melatih diri kami untuk tidak salah paham terhadap sesama, apalagi salah paham terhadap Engkau. Tuhan menjamah kakinya supaya sembuh total. Berkati kekuatan kesehatan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan untuk kami semua. Biar kami pulang dengan bawa berkat rohani yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kita akan persiapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum itu saya undang Shannon untuk boleh berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan kami yang memberi, dan kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Ya amin. Saya undang yang bertugas untuk boleh masuk ke depan. berlipat kali ganda. Saya undang hambanya yang menyampaikan pengumuman.
Shalom. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Nya. Kita boleh belajar untuk tidak salah paham. Kalaupun ada sesuatu yang gak enak, lebih baik dibicarakan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu saja. Kalau firman-Nya sudah disampaikan dengan luar biasa. Sini saya akan menyampaikan pengumuman selama seminggu ke depan. Sebentar jam 10 ada ibadah sekolah minggu jam 10, dan kita kembali di hari Jumat untuk doa malam jam 7:30 di sini, dan dilanjutkan hari Sabtu ada ibadah kaum muda serta dilanjutkan dengan latihan musik. Untuk sebentar ada berkat. Memang gereja GKB Sidoarjo itu gereja kelebihan berkat. Itu selalu dan selalu begitu. Di saat mungkin merasa kekurangan, tapi tiba-tiba ada, puji Tuhan, ada berkat. Gak pernah kekurangan kita. Pertolongannya tepat. Yes. Dan saya akan mengundang untuk yang berulang tahun di bulan Agustus kemarin. Saya kepanggil hambanya Bu Ismi, yang dimana tanggal 14 Agustus kemarin Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Ibu Dewi Butet di tanggal 22, Pak Sunoto 24 Agustus, Joshua 26, Bapak aku tahun berapa? Tanggal 2 Agustus. Untuk Andi tanggal 31, sayang anaknya gak datang. Yani 3 Agustus, Bu Esther 17 Agustus. Monggo yang nama-nama yang saya sebutkan untuk hadir di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suami istri jangan dipisahkan. Memberkati, tangannya boleh terangkat untuk memberkati mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan. Kau yang memberkati anak, masih muda, perjalanan masih panjang. Tuhan memberkati, berkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, Kau buat berhasil sehingga namamu dipermuliakan. Kekuatan turun atas hamba-Mu, sehingga kekuatan dari surga itu yang membuat hamba-Mu juga semakin melekat erat pada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati rumah tangganya, berkati apapun yang dikerjakan, sekali lagi Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan juga untuk Yosua Tuhan, yang berkati, berkati studinya, berkati pekerjaannya juga. Tuhan membuat dia tetap konsisten, tetap kuat, melekat padamu. Biarlah Tuhan, meskipun usia masih belia, tapi dia boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, berkat-Mu turun atas Yosua sehingga namamu dipermuliakan. Untuk Pak Sunoto Tuhan, Kau tahu meskipun dia jauh rumah tinggal, tapi Tuhan yang memberkati. Dalam kehidupan ini Tuhan,
Kau yang menjadi satu-satunya dan nomor satu Tuhan. Biarlah Pak Sunoto sehat, kuat. Ini juga untuk keluarganya Tuhan. Biar mereka bersatu di dalam Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi Pak Sunoto. Kau tahu beban, Kau yang tahu apapun yang dirasakan Pak Sunoto. Allah yang jauh-jauh lebih tahu daripada kami semua. Biarlah berkat-Mu turun Tuhan dari segala penjuru. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu dengan segala cara Tuhan, sehingga Pak Sunoto tetap boleh menyebut Tuhan sebagai Allah dan Raja dan Juru Selamat, tidak tergoyahkan. Berkat-Mu turun Tuhan dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu. Yes Jesus, memberkati hamba-Mu Dewi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi hamba di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan. Kau sanggup memberkati dari segala apapun juga. Kau jauh lebih tahu daripada kami Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melampaui segala akal turun atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga semakin giat, semakin kuat, semakin melekat pada hamba, pada Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Kau buat berhasil. Apapun itu, Tuhan yang membuka jalan untuk pekerjaan apapun juga. Tuhan, Engkau buka jalan, dan jalan itu adalah Engkau sendiri. Kau tahu Tuhan, masa depan Dewi dan keluarga dalam tangan-Mu. Turun berkat atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan juga untuk hamba-Mu Ibu Esther. Berkati Tuhan Ibu Esther. Kau tahu kesetiaannya, Kau tahu Tuhan untuk kedua anaknya juga, masa depan mereka Tuhan yang memberkati. Biarlah dengan kesetiaan dari hamba-Mu dan anak-anaknya, Tuhan yang memberkati, kekuatan kesehatan turun atas hamba-Mu Ibu Esther, dan merasakan kasih setia dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Bu Ismi Tuhan, Kau yang juga memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah dia menjadi ibu, menjadi mbah yang Tuhan berkati. Kau tahu kerinduannya untuk keluarganya. Biarlah satu keluarga, serumah dan semuanya Tuhan memberkati. Kerinduannya Tuhan untuk anak, mantu, cucu, menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Kau yang tahu, Kau yang memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dilakukan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Juga untuk anak mulia ini Tuhan, yang memberkati dalam studinya. Tuhan beri kata-kata budi, beri kekuatan, beri Tuhan apapun yang dibutuhkan untuk menempuh studi, menyelesaikan studi ini. Tuhan, mujizat-Mu terus terjadi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah masa depannya untuk mempermuliakan nama, masa depannya ini Tuhan, Kau yang terus dan terus berproses dalam setiap kehidupannya, dalam nama Yesus. Juga untuk hamba-Mu Afu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jadikan hamba-Mu yang setia, jadikan hamba-Mu yang militan, jadikan hamba-Mu yang luar biasa. Pikiran perasaannya Tuhan, dia menjadi serupa dengan Kristus, dan Tuhan yang membuka jalan. Setiap yang dia kerjakan Tuhan, apapun itu, Tuhan Yesus yang membuat pelanggan-pelanggan yang lama, yang baru, untuk menghubungi aku dan terus deal, dan pembayaran juga lancar. Sehingga dia menjadi kepala keluarga yang terus bertanggung jawab atas keluarganya Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati apapun yang dikerjakan oleh Afu dan Dewi Tuhan. Apapun Tuhan, turun berkat-Mu atas Afu, kekuatan, hikmat, kesehatan yang daripada Allah. Kau turunkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang lahir di bulan Agustus. Berkat-Mu melimpah atas mereka.
Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur dan sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Saya undang Bapak Ibu jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri bareng kita. Tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat mengungkapkan, saya udah hambanya, bersyukur Tuhan. Kau layakan ku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Terima kasih Bapak, kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini. Terima kasih kami boleh mengutamakan Engkau Tuhan sebelum kami beraktivitas yang lainnya Tuhan. Terima kasih Engkau, biarlah Engkau yang menerima pujian penyembahan kami sehingga berbau harum di hadapan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kami juga untuk memberikan persembahan. Engkau yang memberikan kepada setiap kami Tuhan, persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu, dipakai untuk penyembahan kerajaan-Mu, dan Engkau yang memberikan berkali-kali lipat. Berkati setiap jemaat sebagai kepala rumah tangga, Kau berkati, biarlah berkat-Mu turun atas setiap keluarga tempat ini. Yang studi pun Kau beri hikmat kekuatan daripada-Mu. Ibu rumah tangga, untuk mereka mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, Tuhan yang memberkati. Sebagai pengusaha, apapun yang dikerjakan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka peluang bisnis, Tuhan yang membuka untuk deal-deal yang baru. Untuk sebagai karyawan, karir kami semua Tuhan semakin naik menjadi kepala dan bukan ekor, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami juga akan menerima berkat sembako Tuhan, Kau yang memberkati, berkat yang sudah memberikan kepada kami. Berkati Tuhan sembako ini menjadi alat, menjadi suatu bukti Engkau yang memelihara kami, Kau yang melipat gandakannya seperti janda Tuhan. Di saat Tuhan Kau yang terus dan terus memberkati, terus memberkati. Terpujilah nama-Mu. Berkati tim PAW yang bertugas. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memakai mereka, anak-anak muda. Biar Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, sehingga Tuhan cuaca Tuhan supaya tidak terlalu membuat kami menderita ataupun kepanasan, tapi Tuhan memberikan kepada kami kesejukan. Tuhan memberikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan yang kerja, yang berusaha, yang studi pun Tuhan, malaikat Tuhan selalu beserta dengan kami, melindungi kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kau baik, Kau baik, dan Kau selalu baik, dari kekal sampai kekal. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang melampaui pikiran di
dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami sepanjang umur kami, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ia percaya, katakan